Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Naila Riza Umami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mita Rositasari dengan nomor pokok mahasiswa 21187203019 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 1A. Di sini saya akan membawakan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah national income. Awal pembangunan ekonomi suatu negara dengan prioritas adalah pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar. A. Sisi permintaan agregat. Pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terrefleksi dalam pola konsumsinya. B. Sisi penawaran agregat. Faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan penemuan material baru untuk produksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga menjadi peningkatan national income. National income dapat merujuk pada GDP, GNP, atau NNP. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang menaksir negaranya pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama setahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern. Konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. 1. Produksi domestik bruto atau GDP merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama setahun. 2. Produk nasional bruto (GNP) atau Gross Domestic Product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. 3. Pendapatan nasional neto (NNI) atau Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. 4. Pendapatan perseorangan (PI) atau Personal Income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. 5. Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI atau Disposable Income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan. 1. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. 2. Pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. 3. Pendapatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Pendekatan pengukuran GDBN. 1. Pendapatan sisi agregat mencakup pendekatan produksi PDP sama dengan jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. 2. Pendekatan pendapatan
PDB sama dengan jumlah pendapatan yang diterima FP untuk proses produksi di setiap sektor yang mencakup gaji untuk TK, bunga untuk pemilik modal, sewa untuk pemilik tanah, profit untuk pengusaha sebelum dipotong pajak, dan mencakup penyusutan. Yang ketiga, pendekatan sisi permintaan agregat, yakni pendekatan pengeluaran. Sumber pertumbuhannya adalah A. Permintaan agregat. Kurva AD bergeser ke kanan berarti peningkatan permintaan. C, I, G dalam kurung X min M. B. Penawaran agregat. Pertumbuhan output disebabkan oleh peningkatan volume FP, tenaga kerja, kapital tanah sebagai akibat dari peningkatan produktivitas. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk saya dan Anda ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.